Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, tema kita pada malam hari ini yaitu Tahun Baru, Kesempatan Baru. Sekali lagi, Tahun Baru, Kesempatan Baru. Saudara, seorang anak muda bernama Budi. Dia sedang berjalan-jalan di taman. Dan dari jauh dia melihat ada seorang perempuan cantik. Namanya adalah Ayu. Ya. Nah, Ayu ini di taman dia sedang mempromosikan kursus memasak, saudara. Dia mempromosikan kursus memasak dan ketika Budi melihat, wah, ini adalah kesempatan baru bagi saya. Maka dengan senang, dengan sukacita ia mendekati si Ayu dan dia menawarkan diri mau mendaftar mengikuti kursus memasak itu. Kenapa saudara? Dia berpikir begini, ini adalah kesempatan baru bagi saya. Apalagi ceweknya cantik. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Jadi saya harus mengikutinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kesempatan-kesempatan baru yang ditawarkan kepada kita di tahun 2024. Mungkin kita ditawarkan untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, menjadi juru selamat kita. Atau kita ditawarkan melalui kebenaran firman Tuhan, jadilah saksi bagi keluargamu. Bawa atau ajak keluargamu untuk datang ke gereja. Atau kita ditawarkan pelayanan untuk menjadi bagian di kemajelisan. Ditawarkan pelayanan WL, pelayanan singer. Ditawarkan pekerjaan, usaha, dan ditawarkan berbagai hal yang mungkin itu adalah kesempatan yang berharga bagi kita. Tetapi saya tidak tahu apakah saudara menerima tawaran-tawaran itu. Sangat disayangkan kalau tawaran itu dilewati. Karena waktu kita tidak tahu. Kita tidak tahu hari esok bagaimana. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini, malam ini mari kita mengambil tekad untuk menerima kesempatan baru yang memang ditawarkan kepada kita di tahun baru ini. Amin. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar saudara bagaimana kita menggunakan kesempatan baru di tahun baru ini dengan maksimal. Yang pertama adalah tanggalkan masa lalu. Artinya menanggalkan dosa, menanggalkan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Mungkin melalui pikiran kita, mungkin melalui perbuatan kita, mungkin melalui perkataan kita. Saya tidak tahu di antara kita berapa banyak kita yang pikirannya negatif terhadap orang. Pikirannya negatif terhadap pelayanan sehingga selalu menolak pelayanan kalau diberikan jadwal kepada kita. Negatif terhadap pekerjaan, suka curiga, ya pikirannya curiga, iri hati. Ada kesombongan ataupun kemarahan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan apakah saudara sudah menjaga perkataan ketika dalam perkumpulan ibu-ibu misalnya? Ya, biasanya kan kalau sudah ada perkumpulan itu ya banyak hal yang dibicarakan. Mungkin itu gosip atau lain hal. Apakah saudara sudah bertindak mengasihi, memperhatikan suami atau istri, memperhatikan anak, memperhatikan rekan pekerjaan, rekan pelayanan, dan semua orang di sekeliling saudara. Saudara, mulai malam ini mari kita mengambil komitmen di tahun baru ini. Kita tanggalkan dosa kita, kita tanggalkan hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mulai besok, mulai malam ini, setelah ini, mari kita mengubah pikiran kita. Isi dengan bersyukur. Ya,
bersyukur bisa dipercayakan pelayanan, bersyukur dapat pekerjaan, bersyukur bisa dipercayakan teman, atau bersyukur punya teman yang selalu menyebalkan tapi bisa mengasah emosi kita. Bersyukur punya suami yang bertanggung jawab, lalu besok sudah mulai menyambut suami, menyuguhkan air kalau pulang kerja. Bersyukur punya istri yang cerewet. Ya, saya akui perempuan itu ya, termasuk saya ya, cerewet. Dan itu bisa melatih kesabaran bapak-bapak atau suami. Ya, bersabar untuk mendengar dan bersyukur dalam segala hal. Yang kedua adalah menggunakan kesempatan baru di tahun baru ini dengan maksimal. Yang kita lakukan adalah melakukan segala sesuatu lebih maksimal. Tahun 2025 adalah kesempatan baru bagi saudara untuk melakukan segala sesuatu lebih maksimal. Untuk membangun kita, untuk kebutuhan kita. Ya, apakah saudara sudah mengambil waktu 5 menit saja untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan sebelum membuka pintu di pagi hari? Sudah mengambil waktu 5 menit membaca firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menenangkan hati, datang berdoa kepada Tuhan sebelum tidur. Apakah saudara sudah menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saudara? Apakah saudara sudah berkorban untuk gereja Tuhan? Berkorban untuk pelayanan Tuhan? Mungkin memberikan waktu, berkorban dalam hal waktu, berkorban dalam hal keuangan, memberikan persembahan, dan hal sebagainya. Saudara, mulai besok ya, kalau ada pekerjaan misalnya, ada pekerjaan di depan mata kita, langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Ya, dikasih jadwal pelayanan, langsung catat di kalender saudara. Jangan menunda-nunda, jangan menolak. Ya, jarang berdoa, mulai rutin dan serius berdoa. Ya, nanti malam sebelum tidur, mari berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah tindakan yang harus kita perbaharui. Ya, tindakan yang harus kita lakukan. Artinya kita berkomitmen untuk berubah, memperbaharui di tahun 2025 ini. Dan jika kita mau taat melakukannya, saudara, saya yakin hidup saudara di tahun yang baru ini, di tahun 2025 akan lebih baik, akan diberkati, diperlengkapi, dan dikuatkan oleh Tuhan. Ada amin? Ada amin? Amin saudara? Suaranya lemas banget. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita sampai saat ini. Dan mulai tahun 2025 ini mari kita berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu lebih maksimal dan meninggalkan hal-hal yang tidak membangun kita, tetapi kita berpegang teguh kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baru bersama Tuhan untuk perkembangan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.